Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Santi Sri Utami, mahasiswa Kebendaharaan Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya mau menjelaskan tentang atonia uteri. Pengertian atonia uteri. Atonia uteri didefinisikan sebagai suatu kondisi kegagalan uterus dalam berkontraksi dengan baik setelah persalinan. Sedangkan atonia uteri juga didefinisikan sebagai tidak adanya kontraksi uterus segera setelah plasenta lahir. Jika terjadi atonia uteri, perdarahan yang terjadi akan sulit berhenti. Akibatnya, ibu bisa kehilangan banyak darah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya detak jantung, menurunnya tekanan darah, serta nyeri pada punggung. Penyebab atonia uteri. Yang pertama, plasenta yang baru lepas sebagian. Yang kedua, tertinggalnya selaput ketuban, kotiledon, atau selaput ketuban. Yang ketiga, persalinan yang terlalu cepat atau partus precipitatus. Yang keempat, persalinan lama. Kelima, placenta previa. Keenam, solution placenta. Ketujuh, persalinan buatan. SC forceps dan vakum ekstraksi. Tanda dan gejala atonia uteri. Yang pertama, perdarahan per vagina. Yang kedua, konsistensi rahim lunak. Yang ketiga, fundus uteri naik. Yang keempat, terdapat tanda-tanda syok seperti tekanan darah rendah, denyut nadi cepat dan kecil, ekstremitas dingin, gelisah, mual, dan lain-lain. Penata laksanaan atonia uteri. Pertama, berikan 10 menit oksitosin intramuskular. Lakukan masase terus untuk mengeluarkan gumpalan darah. Periksa lagi dengan teknik aseptik apakah plasenta utuh. Pemeriksaan menggunakan sarung tangan DTT atau steril. Usap vagina dan ostium cervix untuk menghilangkan jaringan plasenta atau selaput ketuban yang tertinggal. Selanjutnya, periksa kandung kemih ibu. Jika kandung kemih ibu bisa dipalpasi atau gunakan teknik aseptik untuk memasang kateter ke dalam kandung kemih menggunakan kateter karet steril atau DTT. Selanjutnya, gunakan sarung tangan DTT atau steril. Lakukan KBI selama maksimal 5 menit atau hingga perdarahan bisa dihentikan dan uterus berkontraksi dengan baik. Selanjutnya, anjurkan keluarga untuk mulai menyiapkan rujukan. Selanjutnya, jika pendarahan bisa dihentikan dan uterus berkontraksi baik, teruskan KBI selama 1-2 menit. Selanjutnya, keluarkan tangan dengan hati-hati dari vagina. Pantau kala 4 dengan seksama, termasuk sering melakukan masase, mengamati pendarahan, tekanan darah, dan nadi. Jika pendarahan tidak terkendali dan uterus tidak berkontraksi dalam waktu 5 menit setelah dimulainya KBI, ajari salah satu keluarga melakukan KBE. Keluarkan tangan dari vagina dengan hati-hati. Jika tidak ada tanda-tanda hipertensi pada ibu, berikan metergin 0,2 mg intramuskular. Mulai infus RR 500 cc. Tambah 20 unit oksitosin menggunakan jarum berlubang besar 16/18G dengan teknik aseptik. Berikan 500 cc pertama secepat mungkin dan teruskan dengan
intravena RL tambah 20 unit oksitosin kedua. Jika uterus tetap tidak kontraksi, maka ulangi KBI. Jika berkontraksi, lepaskan tangan Anda perlahan-lahan dan pantau kala 4 dengan seksama. Jika uterus tidak berkontraksi, rujuk segera. Dampingi ibu ke tempat rujukan. Teruskan infus dengan kecepatan 500 cc per jam hingga ibu mendapatkan total 1,5 liter dan kemudian turunkan hingga 125 cc per jam. Pengertian KBI dan KBE. Kompresi bimanual interna dan eksterna. Kompresi bimanual interna dan eksterna merupakan salah satu upaya pertolongan pertama pada perdarahan pasca persalinan yang disebabkan oleh atonia uteri. Tindakan ini bertujuan menjepit pembuluh darah dalam dinding uterus serta merangsang myometrium untuk berkontraksi. KBI adalah suatu tindakan untuk mengontrol dengan segera hemorage postpartum atau HPP dengan melibatkan kompresi uterus dengan dua tangan. Tangan kiri penolong dimasukkan ke dalam vagina dan sambil membuat kepala diletakkan pada fornix anterior vagina. Tangan kanan diletakkan pada perut klien dengan memegang fundus uteri dengan telapak tangan dan dengan ibu jari di depan serta jari-jari lain di belakang uterus. KBE adalah suatu tindakan efektif untuk mengendalikan pendarahan misal akibat atonia uteri. Kompresi ini hampir sama dengan KBI, hanya saja pada KBE penekanan dilakukan dari luar rahim. Tindakan KBI dan KBE. Kompresi bimanual internal. Pertama, pakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril dengan lembut memasukkan tangan dengan cara menyatukan kelima ujung jari ke introitus dan ke dalam vagina ibu. Selanjutnya, periksa vagina dan servis untuk mengetahui ada tidaknya selaput ketuban atau bekuan darah pada kafum uteri yang memungkinkan uterus tidak dapat berkontraksi secara penuh. Selanjutnya, letakkan kepalan tangan pada fornix anterior, menekan dinding anterior uterus, sementara telapak tangan lain pada abdomen, menekan dengan kuat dinding belakang uterus ke arah kepalan tangan dalam. Tekanan uterus dengan kedua tangan secara kuat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah di dalam dinding uterus dan juga merangsang myometrium untuk berkontraksi. Kompresi bimanual eksternal. Cara melakukan kompresi bimanual eksternal. Yang pertama, penolong berdiri menghadap sisi kanan pasien. Yang kedua, tekan ujung jari telunjuk, tengah, dan jari manis salah satu tangan di simfisis dan umbilikus pada korpus depan bawah sehingga fundus uteri naik ke arah dinding abdomen. Selanjutnya, letakkan sejauh mungkin telapak tangan lain di korpus uterus bagian belakang dan dorong uterus ke arah korpus depan. Selanjutnya, geser perlahan-lahan ujung ketiga jari tangan pertama ke arah fundus sehingga telapak tangan menekan korpus uterus bagian depan. Selanjutnya, lakukan kompresi korpus uterus dengan jalan menekan dinding belakang dan dinding depan uterus dengan telapak tangan kiri dan kanan, mendekatkan tangan belakang dan depan. Perhatikan pendarahan. Bila pendarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Bila pendarahan belum berhenti, lanjutkan tindakan pertolongan berikutnya.
Evaluasi hasil kompresi bimanual interna. Pertama, jika uterus berkontraksi tetapi perdarahan terus berlangsung, periksa perineum, vagina, dan serviks apakah terjadi laserasi di bagian tersebut. Segera lakukan penjahitan bila ditemukan laserasi. Kedua, jika uterus berkontraksi pada pendarahan berkurang, teruskan melakukan KBI selama 2 menit. Kemudian perlahan-lahan keluarkan tangan dari dalam vagina. Pantau kondisi ibu secara melekat selama kala 4. Yang ketiga, kontraksi uterus tidak terjadi dalam 5 menit. Ajarkan pada keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksternal. Kemudian teruskan dengan langkah-langkah penata laksanaan atonia uteri selanjutnya. Minta keluarga untuk mulai menyiapkan rujukan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.